Kasihlah demi cahaya Oli nama putih mabut detapana Alena Aisyah. Terus Assalamualaikum teman-temanku semuanya dimanapun anda berada. Jumpa lagi dengan Acis Pertiwi yang akan selalu mengedukasikan tentang kebaikan. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut jangan lupa kita harus memperingati bahwa sebelum anda keluar rumah jangan lupa pakai masker, jangan dulu pergi ke kerumunan, dan keluar rumah lah seadanya saja atau stay home. Itu lebih bagus daripada bandar, agar kita bisa memutus mata rantai penyebaran virus ini. Di rumah lebih baik, dan keluar rumah lah seperlunya saja. Oke teman-teman, dan jangan lupa cuci tangan juga. Setiap habis pegang apa-apa cuci tangan dulu. Oke, sebelum kita lanjutkan, mari kita mendengarkan yang satu ini. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Dan subscribe kalian lah yang membuat kita semangat bikin video. Tanpa subscribe kalian kami tidak ada apa-apanya. Jangan pernah bosan memberikan dukungan kepada kami, dan kasih komentar di bawah apa yang harus kami perbaiki. Oke, karena channel Acis Pertiwi akan mengedukasikan kebaikan, atau yang mungkin bisa dikatakan bermanfaat bagi saudara atau teman-teman semua. Oke teman-teman, lagi-lagi kita akan mengedukasikan hal-hal yang dianggap orang sepele, tapi bisa merusak dirinya sendiri. Kenapa? Karena kadang-kadang orang terjerumus, kadang-kadang orang tidak tahu, kadang-kadang orang ya digoda atau begitu. Yaitu kita beri judul Usmang Konslet mengedukasikan apa dampaknya suami istri sering berantem. Iya. Wah, sangar teman itu. Kalau Usmang Konslet yang bercerita mengedukasikan sesuatu itu pasti ganjil-ganjil semua dan selalu dianggap sepele. Kenapa kita mengangkat tema suami istri sering berantem? Karena hal-hal ini juga sepele, dianggap sepele bagi orang-orang biasa katanya, bumbu-bumbu rumah tangga, padahal tidak ada itu. Rasanya tidak ada itu, tidak ada begitu. Gimana kita mengambil contoh? Yang umat Islam ambil contoh di nabinya. Pernah ada kisahnya Nabi itu berkelahi sama istrinya. Itu kita ambil contoh. Jangan bilang biasa. Tidak biasa, karena yang kita junjung, yang kita ikuti, semua ajarannya kita ikuti, kita tidak pernah melakukan hal itu. Tidak pernah berkelahi sama istrinya, dan tidak ada memang sejarahnya menceritakan seperti itu. Begitu. Jadi kalau ada orang mengatakan biasa dalam rumah tangga itu bumbu-bumbunya biasa itu orang bertengkar dalam rumah tangga, kalau saya bilang no, tidak. Itu tidak biasa, karena masih ada yang tidak melakukan itu. Iya, masih ada yang tidak melakukan hal-hal seperti itu. Apalagi ini yang dijadikan pedoman hidup. Kau mau ikut di mana? Kau mau ikut di mana kalau kau mau tidak mengikuti itu? Begitu teman-teman.
Itu dari sisi positif edukasinya di situ. Orang selalu menganggap sepele, berantem, berkelahi. Padahal banyak dampaknya sebenarnya itu. Kalau kita berkelahi dalam rumah tangga itu banyak dampaknya. Kalau kata orang tua dulu, dampaknya berkelahi dalam rumah tangga itu adalah jauh rezeki. Itu teman-teman, jauh rezeki. Karena apa? Kalau habis berantem, berkelahi, pasti pekerjaan tidak ada yang beres. Saya yakin itu, karena saya pernah alami. Kalau kita berkelahi, tutup lagi bengkel. Tidak semangat kita kerja, akhirnya bisa-bisa kita rusak motornya orang, atau pekerjaan bisa dirusak motornya orang. Dan saya rasa begitu. Kenapa? Perasaan, terbawa perasaan emosi. Kerja dalam keadaan emosi, kerja dalam keadaan tidak bagus, tidak sehat, tidak stabil pemikiran. Jadi jangan pernah anggap sepele rumah tangga yang seperti itu, teman-teman. Nah, memang banyak saya lihat itu modelnya. Banyak yang setiap kita ketemu sama orang, kelahin, biasa katanya. Dalam rumah tangga biasa begitu. Kalau saya mudah-mudahan baru pendapatnya. Kalau menurut pendapat Usman Konslet ini, saya itu kalau saya tidak biasa, karena junjungan kita tidak pernah melakukan hal itu. Saya bisa jamin. Dan kalau kita mau belajar lebih jauh, orang emosi itu kan cuma satu punya sifat itu, yaitu iblis, jin, setan. Yang punya sifat itu kan cuma itu. Kalau kau sudah punya sifat seperti itu, berarti kau sudah bisa dikatakan perlu diobati. Kenapa? Itu kan tidak bagus. Pertama, tidak bagus, bisa mengakibatkan perceraian, bisa mengakibatkan dampak psikologis kepada anak, bisa mengakibatkan pekerjaan tidak ada yang beres. Banyak sebenarnya dampaknya, teman-teman. Jadi kenapa saya angkat ini masalah ini? Karena ini masalah sepele yang sering disepelekan orang. Dan memang rata-rata kalau saya lihat memang zaman sekarang kebanyakan memang saya lihat begitu. Selalu cekcok rumah tangganya, berkelahi sampai cerai. Begitu. Karena begitulah, masing-masing mempertahankan diri, beda pendapat, beda kemauan, akhirnya berkelahi, berseteru, padahal dia tidak tahu itu dampaknya apa. Dampak yang paling histeris didengar, kalau kita mau tahu, teman-teman, itu istri berdosa. Perempuan berdosa kalau sampai dia bantah-bantah suaminya, kalau menurut ajaran kita. Jadi tidak boleh. Biarpun bagaimana suami, namanya pemimpin, iman dalam rumah tangga. Ada tuh video-videonya sama saya tuh, bagaimana susahnya jadi pemimpin. Soalnya tuh perempuan itu cuma begitu. Laki-laki juga harus tahu diri, jadi pemimpin yang benar. Jangan cuma asal pemimpin saja, dia bilang pemimpin, dia tidak pernah memimpin istrinya ke jalan yang baik. Jangan kamu memimpin istrinya, memimpin diri sendiri saja tidak becus, apalagi memimpin istri, anak-anak. Jadi itu, teman-teman, itulah tidak bagusnya kalau kita bercerita masalah berkelahi dengan rumah tangga. Karena memang versi nya mau lari kemana, kita pikir secara akal logika memang juga tidak bagus. Kok mau berkelahi? Teman-teman suka berkelahi sama sama istrinya, atau yang sudah punya istri,
Coba kau lihat apa yang belum beristri, kau coba kau lihat orang tuamu yang berkelahi. Bagus tidak kau lihat begitu? Tidak bagus kan? Baru dilihat orang sudah tidak bagus secara akal logikanya teman. Dan kalau kita bawa ke masalah perasaan, kau kerja itu tidak bakalan sempurna pekerjaanmu. Makanya orang tua bilang dulu, jauh dari rezeki, bikin jauh rezeki itu orang berkelahi dalam rumah tangganya. Dan ini selalu disepelekan orang ini, dianggap remeh dalam rumah tangganya berkelahi, biasa itu. Padahal dari sisi buruknya banyak sekali ya, dari sisi buruknya banyak sekali. Kalau kita berbicara masalah pertengkaran atau perseteruan dalam rumah tangga, terlalu banyak dampaknya teman. Coba kita pakai pikir akal logika saja. Kira-kira bagus tidak kalau begitu? Itu pikirkan saja. Silakan kembangkan sendiri. Wih, apalagi kalau sampai cerai, sampai berpisah, anak-anak yang jadi korban, jadi punya bapak tiri lagi, mama tiri lagi. Ya masih mending kalau masih mau menerima semuanya, masing-masing mau menerima punya anak tiri. Kan ada juga sebagian tidak mau menerima, ada juga yang menerima, ada yang menerima dan tidak. Tapi kalau dapat orang tua yang tidak mau menerima anak tiri, jadi siapa yang jadi korban? Gara-gara keegoisan kamu, gara-gara keegoisan orang tua, anak-anak yang jadi korban. Banyak korbannya teman. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Kayaknya kita bahas ini terlalu serius sekali. Oke teman-teman, edukasi kali ini serius banget. Kita bercerita masalah perseteruan atau apa, perselisihan atau perseteruan antara rumah tangga. Dampaknya bagaimana, dampak baiknya bagaimana, dampak buruknya bagaimana. Kalau dampak baiknya kayaknya tidak ada. Barusan saya memang yang diciptakan berdua-duaan, tapi kayaknya dampak baiknya tidak ada. Kalau ini masalah ini berkelahi, pertama kan aturannya ada, laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangga. Kalau namanya pemimpin itu tidak boleh dibantah-bantah. Bisa kita bertukar pendapat tapi tidak boleh dibantah-bantah, tidak boleh marah-marah. Terus kalau istri sampai kata-katain suaminya bagaimana? Boleh kita bertukar pendapat, tapi jangan sampai marah-marah. Gitu. Baiknya begitu. Dan seorang istri itu, tips sebenarnya paling bagus kalau dia mau menyadarkan suaminya, kan banyak juga suami sekarang tidak becus. Banyak suami yang tidak becus teman, masih pergi minum-minum, mabuk-mabukan, main perempuan, main judi, masih banyak. Kalau perempuan dapat laki-laki begitu, jalan satu-satunya tetap diingatkan, tapi secara halus. Tetap diingatkan secara halus. Kalau dia tidak mau mendengar, tinggal doakan saja. Minta sama Allah saja sudah. Karena tiada bisa bergerak itu. Kalau kau yang mau kerasi, itu berdosa. Tidak boleh. Tidak boleh. Dalam sisi pengetahuannya begitu. Tidak boleh perempuan yang mengajari atau mengatur-atur suaminya, tidak boleh. Dari versi agama Islam, kita tidak boleh perempuan mengatur suaminya. Bisa dikasih tahu tapi secara pelan-pelan, karena kuadratnya memang begitu. Tapi untungnya segala dosanya perempuan ditanggung sama laki-laki nanti kalau sudah di akhirat nanti. Itu untungnya itu. Kayaknya berat perempuan sebenarnya, tapi banyak keuntungannya daripada kita ini laki-laki. Kadang-kadang kita pemimpin tak salah serta, kita ini pemimpin rumah tangganya, kita salah sedikit hancur itu. Kita salah sedikit bisa-bisa kita yang bertanggung jawab kan. Karena apa? Kita sedang diangkat sebagai pemimpin. Namanya pemimpin begitu. Jadi perselisihan dalam rumah tangga itu sebenarnya lebih banyak mudaratnya daripada kebaikan.
kalau kebaikannya kayaknya tidak ada. Baca. Begitu kan? Pertama anak-anak jadi korban. Dilihat terus tuh orang tuanya berkelahi. Akhirnya otaknya, pikirannya juga tidak bagus nanti. Stres nanti otak anak-anak begitu lihat orang tuanya sampai berkelahi. Dan banyak juga memang begitu saya lihat. Jadi teman-temanku yang sudah berkeluarga atau siapapun yang menonton video ini, hentikanlah memakai peribahasa itu bahwa pertengkaran dalam rumah tangga itu biasa. Sebenarnya itu tidak biasa, dalam ajaran Islam tidak biasa. Karena Nabi yang kita junjung tidak pernah melakukan hal itu. Nabi yang kita ikuti ajarannya tidak pernah melakukan hal itu. Nabi diciptakan sebagai orang sabar. Itu semua yang dipengaruhi kalian itu. Kalau panas, marah, itu kan sudah sifatnya dia. Orang emosi tuh, setan itu, iblis, tuh. Orang emosi itu namanya hawa nafsu. Jangankan itu, sombong saja, sombong. Sedikit saja sombong ada dalam hatimu. Kalau saya pernah dengar itu, tidak bakalan kecimbaunya surga. Itu teman-teman. Jadi jangan anggap sepele itu. Perseteruan antara keluarga itu, jangan anggap sepele lah. Banyak saya lihat menganggap sepele semua itu. Padahal itu tidak bagus. Banyak sekali tidak baik. Nah. Jadi bagi teman-teman yang sudah berkeluarga, hindarilah berkelahi. Apa sih susahnya kalian hidup damai, tentram, aman, sentosa, saling mendoakan, saling mendukung satu sama lain. Apa sih susahnya? Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Apa susahnya teman-teman? Kenapa kita dibilang semoga menjadi pasangan sakinah mawadah dan warahmah? Nah, itu Pak. Kenapa sampai dibilang begitu? Mudah-mudahan. Karena memang sebenarnya anjurannya begitu. Nah, dan pernah juga saya dengar itu teman-teman itu. Apa namanya? Saya pernah mendengar juga kata-kata itu bahwa aduh, diganggu sama saya, diganggu lagi saya. Fokus. Bismillah. Pernah kita dengar itu teman-teman, bahwa pekerjaan iblis atau jin itu paling senang sekali kalau melihat rumah tangga orang sampai pisah, naik jabatan dia. Makanya pernah dengar begitu. Dan itulah pesan-pesan bagi saudara-saudara semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Janganlah melakukan hal-hal seperti begitu, supaya hidup kalian tenang, aman, dan sentosa. Berguna bagi bangsa dan negara. Iya. Kalau tidak begitu kau, saya rasa jangankan berguna bagi bangsa dan negara, berguna bagi keluargamu saya sendiri tidak becus, tidak berguna. Karena berkelahi terus. Janganlah anggap biasa itu tidak biasa itu. Sebenarnya tidak ada itu begitu. Itu cuma pengaruh jin, iblis, setan itu teman. Kalau bilang berkelahi, caranya mungkin ada caranya lah menghindari semua itu. Mengalah lah, sabar. Kan ada judulnya bos, orang sabar disayang Tuhan. Habis sabar dijajah orang. Itu judulnya. Terlalu sabar dijajah orang. Biarlah dijajah orang, yang penting sabar. Karena akhlak kebaikan itu sabar yang paling bagus. Sabar itu yang paling bagus. Kalau kau tidak sabar, biar bagaimana tidak bakalan bagus. Iya. Oke teman-teman, edukasi perseteruan antara suami istri. Mudah-mudahan teman-teman menonton video ini dan janganlah sampai melakukan seperti itu. Karena saya pasti yakin hatimu tidak akan pernah tenang
hatimu penuh kerisauan. Tidak tenanglah hidupmu kalau kau berkelahi terus sama rumah tanggamu. Saya pasti jamin itu. Oke teman-teman, ikuti terus channelnya Acis Pertiwi Usman Konslet yang akan selalu mengedukasikan kebaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Kita pakai akal dan logika teman-teman. Oke, pikirlah baik-baik. Karena saya bukan Rocky Gerung. Saya cuma ngomong seadanya teman-teman, sesuai dengan peralatan. Coba kalian lihat ya. Asli. Iya. Yang penting ada manfaat. Biarlah hidup sederhana seperti ini. Yang penting berguna bagi orang lain. Sekian dan terima kasih. Kita lanjut lagi di video berikutnya. Acis Pertiwi akan selalu mengedukasikan kebaikan dengan channelnya yang terkece, terhistoris. Mau bilang apa? Oke, sekianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.